Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai Fauzia Rusti, absen 22 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan tahap kedua. Pertanyaan pertama, jelaskan apa saja isi buku catatan amal. Catatan amal adalah sebuah kitab yang mencatat seluruh tindakan-tindakan baik dan buruk manusia dan akan diberikan kepadanya kelak di akhirat. Catatan amal terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, catatan yang Allah tidak akan pernah mengampuninya sama sekali, yaitu adalah dosa yang diperoleh dari mempersekutukan Allah atau musyrik. Yang kedua, catatan yang Allah SWT yang tidak mempedulikannya sama sekali. Ini dapat terjadi pada dosa yang dilakukan seorang muslim atas perbuatan zalimnya dengan yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Yang ketiga, catatan yang tidak akan pernah ditinggalkan Allah SWT. Catatan ini dilakukan seorang muslim dengan muslim lain. Selagi orang itu belum meridhoi atau memaafkannya, maka Allah tidak akan pernah menghapus catatan ini. Pertanyaan kedua, jelaskan 3 yang ditimbang di hari mizan serta contohnya. Yang pertama, yang ditimbang di hari kiamat adalah amal. Kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan, baik amal baik maupun amal maksiat. Yang kedua, yang ditimbang di hari kiamat adalah orangnya, tergantung dari kekuatan imannya, bukan berdasarkan ukuran tubuh, berat badan, atau banyaknya daging yang ada di tubuh mereka. Yang ketiga, yang ditimbang di hari kiamat adalah buku catatan amal. Contohnya, Ibnu Mas'ud mengajar pohon atas perintah Rasulullah. Tiba-tiba angin menyingkap pakaiannya sehingga terlihat betisnya, maka orang yang melihat pun tertawakannya. Pertanyaan ketiga, jelaskan 3 contoh amalan yang paling berat ditimbang di hari mizan. Yang pertama, akhlak yang mulia. Akhlak dikatakan mulia apabila terbangun hubungan baik dengan Allah, baik sesama makhluk Allah, baik sesama manusia, hewan, maupun alam semesta. Ketika akhlak mulia setelah kita jalani dan menjadi kepribadian, maka timbangan amal soleh kita menjadi sangat berat. Yang kedua, berzikir. Berzikir bukan cuma sekedar mengingat atau menyebut nama Allah saja, tapi yang lebih penting adalah menghadirkannya ke dalam jiwa sehingga muncul sikap ihsan. Yang ketiga, mengurus jenazah. Kegiatan penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan hingga menguburkan merupakan amalan yang berat timbangan pahalanya. Pertanyaan keempat, jelaskan 2 sifat mizan dan contohnya. Yang pertama, adil, yaitu timbangan yang tepat pada hari kiamat tidaklah dirugikan barang sedikit pun. Jika amalan itu hanya sebar biji sawit, pasti akan mendatangkan pahalanya sebagai pembuat perhitungan. Yang kedua, detail dalam penimbangan. Orang-orang yang mengerjakan kebaikan, dia akan melihat balasannya, dan orang yang mengerjakan kejahatan akan ada balasannya, sehingga tidak ada kebaikan atau keburukan sekecil apapun yang terukur. Contohnya melakukan kemaksiatan. Pertanyaan kelima, jelaskan apa itu zulma dan bagaimana contoh manusia dikelompokkan ketika zulma. Zulma adalah kegelapan. Akan dikumpulkan orang-orang yang zalim beserta teman sejawat. Maka setelah itu Allah menjadikan tempat tersebut menjadi gelap gulita. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk melewati sirat. Pertanyaan ke-6, jelaskan siapa saja yang bisa melewati sirat. Orang-orang yang beriman ada yang berjalan sangat cepat seperti kejapan mata. Ada pula orang yang melewati sirat seperti kuda yang berlari, dan ada pula yang melewati sirat seperti unta berlari. Mereka semua melewati sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing. Pertanyaan yang ke-7, jelaskan kenapa cahaya dicabut bagi manusia yang disirat. Karena orang-orang munafik menipu Allah, maka Allah pun menipu mereka di akhirat. Mereka terpedaya hingga meninggal dunia, kemudian dibangkitkan, dan pada hari itu mereka tidak mendapatkan cahaya sedikit pun, sehingga mereka terjatuh ke dalam neraka jahanam. Pertanyaan ke-8, jelaskan 3 contoh manusia ketika disirat. Pertama, yang terjatuh ke dalam neraka jahanam karena tidak kuasa melewati sirat, yang di pinggirnya ada besi yang mencabik-cabik tubuhnya. Yang kedua, ada pula meskipun terkena besi-besi yang tajam tetap bisa sampai ke surga meskipun dalam keadaan telah tercabik-cabik. Dan yang ketiga, bahkan telah hilang salah satu dari bagian tubuhnya.
Pertanyaan ke-9, jelaskan siapa Ashabul A'raf dan jelaskan kenapa dia menjadi Ashabul A'raf. Ashabul A'raf yaitu orang-orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukan mereka sama berat. Ketika para Ashabul A'raf ini ditahan oleh Allah SWT dalam waktu yang cukup lama, barulah setelah itu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Pertanyaan ke-10, jelaskan apa itu Qantara dan bagaimana orang itu di Qantara. Qantara adalah tempat setelah Sirat dan sebelum surga. Akan tetapi intinya Qantara tidak berada di atas neraka jahanam, dan kaum muslimin yang berhasil melewati Sirat akan dikumpulkan di tempat tersebut untuk membersihkan hatinya sebelum masuk ke dalam surga Allah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.